Kalau ma'rifat di ruh, hakikat pada sir, zikir di kolbu, mungkin udah beres semua tuh, ente udah jadi wali. Tapi tubuhnya dijaga nggak? Ya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu. Ada diri yang zahir, ada diri yang batin. Orang-orang yang belajar hakikat ma'rifat baru menjaga yang batinnya, belum menjaga yang zahirnya. Sebaliknya, kebanyakan kita orang awam hanya menjaga yang zahirnya, tidak menjaga yang batinnya. Buktinya apalagi sholat masih ingat-ingat yang mana-mana. Hiburanmu ada di dalam hatimu, yaitu sujudmu. Anna salata tuhfizu alal musalli a'dha as-sujudi minan nar. Kita masih pada kekhususan umat Nabi Muhammad dalam bab salat. Jadi apa spesialnya, keistimewaan salat pada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah ada di umat sebelumnya? Itu sebabnya umur kita pendek, tapi khasais kita banyak, keistimewaan kita banyak. Ini yang disebut Nabi SAW, la ummati la yudra awwaluhum khair am akhiruhum. Umatku barangkali sama saja, yang terbaik bisa jadi terakhir, bisa jadi yang awal, bisa yang awal, bisa jadi yang akhir. Bahwasan sholat itu tuhfizu, akan menjaga, boleh juga dibaca dengan mujarrad tahfazu, ya tahfizu, ya, menjaga alal musalli, terhadap orang yang sholat itu a'dha as-sujud minan nar, anggota sujud daripada neraka. Anggota sujud apa saja? Ya, kening, dua tangan, dua kaki. Udah berapa tuh? Lutut 7, kaki 2, lutut 2, tangan 2, 7 bilangan. Dan dalam ilmu huruf, sujud itu kalau dikasih huruf dari samping, lihat orang kalau sujud dari samping, itu hurufnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau ke Banjar, orang Banjar suka ini itu. Begitu juga beberapa orang di Cirebon, ya, termasuk Sulawesi, beberapa senang kalau kita bahas ilmu huruf. Kalau di kitab ini nggak disebut alasannya apa secara ilmu huruf, tapi alasannya ada dalam hadis Nabi SAW. Dalam hadis Sayyidina Abu Hurairah, dalam hadis Yattawi panjang, ringkasannya adalah yudrabu sirat baina dhahranai jahannam. Dihamparkanlah as-sirat di permukaan neraka jahannam, ya, neraka. Fa akunu awwala man yajuz, akulah orang yang pertama kali menembus minar rusuli, dari para rasul, bi ummatihi, dengan umatnya, aku dan umatku. Wala yatakallam yawma idzin ahadun illa rusul, tidak ada pada hari kiamat yang boleh berkalam kecuali para rasul. Kita diam semua, ya, diam semua nanti itu, ya. Yang hari ini cerewet-cerewet, suka kritik, ya nanti rasain nanti di sana tuh, ya. Wa kalamur rusul, apa yang dibaca oleh para rasul ketika menapaki sirat. Jadi sirat itu jangan dibayangkan seperti jembatan. Sirat itu ada yang mendaki, ada yang turun. Dia seperti ujung, kayak kita naik gunung, nah paling ujungnya itu apa namanya itu? Puncak. Begitu terus ya, naik samping kirinya semak-semak yang tumbuh dari neraka. Dan di situ ada disebut dengan Sa'dan, ya. Sa'dan itu kayak putri malu raksasa berduri, durinya segede kepala kita ada badannya, ya, belum lagi syauknya. Apa syauknya? Durinya itu, siapa yang lewat kepalanya ketancap, ininya copot, nyangkut. Begitu mengerikan as-sirat itu. Dan semua rasul mengatakan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan kami, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Wa fi jahannam kalali mithlu syauki sa'dan, dan di neraka jahannam itu permukaannya muncullah kalalib. Kalalib itu bukan kalbun, bukan anjing, tapi maksudnya lilitan seperti duri-duri Sa'dan yang ada di negeri Arab, ya. Orang Arab paham itu, ya, mirip-mirip kita putri malu. Pernah naik gunung atau masuk semak yang durinya dia
Kalau kita kena sekali, kalau kita tarik semakin ketarik. Ya. Wa hal ra'aitum syaukas sa'dan, tahukah kalian apa itu sa'dan? Ya, duri sa'dan. Qalu na'am, kami tahu wahai baginda. Fa innaha mithlu syaukas sa'dan ghaira annahu la ya'lam qadra 'izamiha. Dia mirip dengan putri malu raksasa itu, tapi lebih besar dan kita tidak tahu besarnya berapa. Takhtifun nasa bi'amalihim, ya, yang akan melukai, menyambar manusia berdasarkan amal mereka. Faminhum man yubaq aw yahlik bi'amalih. Ada yang hancur binasa karena amalnya, binya di situ bi, ya, li ta'lil, ya. Wa minhum man yukhardal thumma yanju. Ada yang terseot-seot, pelosok-pelosok, keseret-seret, ketarik-tarik, thumma yanju. Dengan proses panjang Allah selamatkan. Okay? Hatta idza aradallahu rahmatan man arada min ahli an-nar amara al-malaika yukhriju. Lalu kalau sudah masuk neraka, orang yang tadi kira-kira kalau kakinya ketusuk punya tenaga gak? Anehnya tubuh kita yang baru itu punya tenaga. Dia naik lagi, kena lagi. Coba bayangkan, ini mirip tapi beda. Di puncak Himalaya itu banyak orang mati, benar gak? Tapi karena dingin. Dia berusaha naik, tapi jatuh lagi, berusaha naik, jatuh lagi, akhirnya mati. Dan mereka dibiarin aja. Mirip seperti itu. Saya suka naik gunung, tapi belum suka-suka amat sih. Itu cuma ingin tahu, Rasulullah ini kan suka naik Jabal Nur, Jabal Sur. Itu berat sekali, Jabal Nur. Bapak kalau mau coba, mirip-mirip Jabal Nur, itu Gunung Karang di Banten. Mirip. Naik, gak ada turunnya. Nggak ada bonusnya, nggak ada teman kita, ya. Naik nanjak terus, ya. Saya teringat itu petilasannya Maulana Hasanuddin Sultan Banten, ya, anak dari Syarif Hidayatullah, salah satu zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita nyebut gini bukan mau konflik, ya, bukan mau konflik nasab, nggak ada. Kita cinta dengan semua zuriat Nabi Muhammad SAW. Kita berharap rame-rame debat nasab ini udahlah, ya. Gak usah debat-debat juga di Robitu Alawiyah, gak usah lah, islah aja. Kenapa? Sebagai praktisi ilmuwan, saya juga masih meneliti, masih ngajar di kampus, masih aktif nulis artikel, ya. Bagi kita, penelitian kita boleh diterima orang, boleh ditolak. Penelitian kita nggak boleh jadi bahan doktrin keagamaan, karena penelitian itu ijtihad. Ijtihad itu imma musibun wa imma mukhti, boleh salah, boleh benar. Kalau saya nulis dan saya meyakini benar, itu saya nggak boleh paksa ke orang loh. Begitu sebaliknya. Kenapa? Karena kebenaran mutlak milik Allah, kebenaran kita nisbi. Lalu hatta, ya, Allah apabila ingin melimpahkan rahmat kepada ahli neraka yang dia kehendaki, amaral malaikah. Jadi sebelum Nabi Muhammad bertugas memberi syafaat, Nabi Muhammad lagi ngurusin orang yang mau selamat. Nah, malaikat belum kerja duluan. Amaral malaikah, disuruhlah malaikat ayyukhriju minan nar man kana ya'budullah, dikeluarkan dari neraka agar mengeluarkan siapapun di neraka yang dia dulu pernah menyembah Allah. Faya'rifunahum, dari mana ketahuannya? Bi athari sujud, karena bekas sujud. Maka kita nggak boleh salahkan orang yang dia mau ke jidatnya dikencengin. Nah, mungkin pemahaman zahirnya gitu, tapi kita juga nggak boleh menyalahkan orang yang tidak memahami seperti itu, ya. Dua-duanya sahih, ya. Yang penting asar sujud, pengaruh sujud itu maknawi. Ada asar sujud, bekas sujud. Apa beda pengaruh sujud dengan bekas sujud? Kalau pengaruh sujud bekasnya pada perbuatan, kalau bekas sujud pada fisik. Sholat itu tenang, tumakninah atau buru-buru. Maka orang yang sholat, pengaruh dari sujudnya, maka hidupnya, gerakannya tidak akan terburu-buru. Itu contohnya. Wa harramallahu ta'ala 'alan nar an ta'kula mawdi'as sujud. Berapa tadi anggota sujud? 7. Yang 7 itu nggak boleh dibakar. Tapi badan ikut sujud nggak? Enggak. Nah, maka antum harus punya baca sujud Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dalam hadis Nasa'i punya lafaz sujud yang diambil dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kalimatnya apa? Sajadalaka dami wa izami. Ya Allah, sujud kepada engkau darahku, tulangku, walahmi, dagingku, rambutku, kulitku, kepada engkau ya Allah. Berarti 7 tadi mencakup seluruh tubuh.
Kalau saya menyebut itu sujud Nur Muhammad. Kalau itu istilah aja. Kita nyebutnya sujud apa? Sujud Nur Muhammad. Jadi dia katakan apa? Sujud kepada Engkau ya Allah. Darahku, dagingku, tulangku, kulitku, rambutku hanya kepada Engkau ya Allah. Itu sujud Sayyidina Ali. Dalam thariqah disebut tasawuf sujud kullu jasad. Sujud apa? Atau as-sujud al-jami'. Sujud yang jami', al-jami'ah. Sujud yang menghimpun semua jenis sujud. Orang yang sujud dengan ini, api neraka tidak jadi untuk membakar dia. Dia masuk. Mungkin ente punya kasus kali dulu masuk, tapi berkat sujud itu Allah selamatkan. Tapi jangan main-main, sesaat di neraka rasanya lama sekali. Jadi jangan sosok aneh, nggak apa-apa lah bentar di neraka. Itu perkataan ahli kitab, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Itu perkataan ahli kitab, orang Yahudi yang sampai sekarang jahat itu. Apa kata mereka? Tidak akan menyentuh kami neraka kecuali hanya beberapa hari. Dia tidak tahu berapa hari di surga itu, berapa ratus tahun di sini. Sehari di neraka dan surga itu berapa di sini? 1000. Mau ente 1000? Apalagi cuma sehari doang, 1000 tahun bro. Mau 1000 tahun disiksa Allah Subhanahu Wa Taala? Jangan mikir begitu. Maka salah satu doa kita adalah ajirna minan nar, ya Allah bebaskan aku dari neraka. Itu doa yang diajarkan Sayyidina Muhammad SAW, dan Nabi mengatakan, siapa yang mengatakan ajirna minan nar, hadis Imam Ahmad, maka neraka berdoa, ya Allah jauhkan orang itu dariku. Orang itu nggak suka sama aku, ngambek ke neraka ya. Jika ada orang berdoa, inna nas'aluka ridhaka wal jannah, kami mohon ridhamu dan surga, maka surga mengatakan, ya Allah segerakan orang itu kepadaku. Hati-hati, inti diminta mati tuh. Ya, tapi kalau orang ngerti ilmu haqa'iq ma'rifat, ada mati sebelum mati, ada taman surga sebelum surga. Taman surga adalah semua taman-taman zikir, majelis zikir, dan majelis keilmuan tentang Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga majelis kita termasuk teman-teman surga. Amin rabbal alamin. Dan nanti sampai di surga, antum masih ngaji loh, masih ngaji, bacalah hadis-hadis itu, ya, bacalah hadis-hadis itu. Ya, kan ada yang nunjukin ke saya video, jadi saya nggak tahu juga video di mana itu ya. Lihat dulu yang apaan? Katanya ente udah pernah ke surga. Loh bukan, nggak ada kalimat di situ saya pernah ke surga. Tapi kalau saya mimpi masuk surga pernah. Beda tuh. Mimpi saya dimasukkan Allah ke surga saya pernah. Tapi saya belum pernah masuk surga. Beda atau beda? Mimpi ketemu Nabi bukan berarti saya sahabat Nabi. Saya tetap umat Nabi Muhammad SAW yang biasa kayak antum, sama. Tahu bedanya? Maka dalam ilmu hadis, antum mau mimpi tiap hari itu tetap mimpi, tidak membuat seseorang menjadi sahabat Nabi. Maka saya biasa aja kalau ada orang aku mimpi Nabi. Ini kan lagi rame Muhammad Qasim masuk ke Indonesia. Wah, ya Pak Qasim ya. Di Malaysia ditolak, di sini diterima. Ini hebatnya orang Indonesia kan. Alhamdulillah. Pak Qasim diterima, Ki Abdul Rahman diterima. Enak hidup di Indonesia itu ya. Aliran paling aneh aja ada di sini. Antum cari aja semua agama paling aneh itu ada di Indonesia ya. Dan kita bersyukur kita masih dijaga dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dinul Islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa harramallahu ta'ala 'alan nar an tadkhula mawdi'as sujud. Allah mengharamkan kepada neraka, terhadap neraka. Jadi Allah bikin SK kepada neraka. Harramallahu ta'ala 'alan nar an tadkhula mawdi'as sujud. Haram bagimu wahai neraka untuk menyakiti, menyentuh bagian-bagian sujud. Maka sujudnya harus oke. Saya kalau sujud begitu Pak, kalau sujud setelah baca Subhana Rabbil A'la, saya katakan ya Allah sujud kepada Engkau dalam hati. Tapi kalau pakai bahasa Arab,
juga bagus. Sujud kepada Engkau, diriku yang zahir, diriku yang batin, ya sebutin semuanya, darahku, tulangku, semua sebutin dan rasakan nikmatnya. Itu kalau ada orang sakit-sakit badan, ya, ini rahasia saya sebenarnya, saya bagi aja buat antum. Saya kalau capek-capek gitu caranya, banget, nggak bisa lagi udah sujud agak lama dikit, ya kan Pak. Biasanya sholat termasuk paling cepat gitu, karena bagi saya sudah tenang. Ketenangan itu mau baca sekali, 2 kali, 3 kali, kalau tenang udah naik kepala kan, hatta yatma'inna, sehingga kolbu mau tenang, gerakan mau tenang. Malah yang lama itu kita gerakan mau turunnya itu lama, mau naiknya lama, karena sudah tenang duluan, dan itu nikmat. Fayakhurujuna wa qad intahamhashu ay ihtaraku fayasubbu alaihim ma'ul haya fayanbutun nabatal habbah fi hamilis sayl. Kalau orang habis kebakaran, ini ada pakar kebakaran nih ya, Bang ya. Orang habis kebakaran, gosok nggak? Gosok. Fayakhurujun wa qad intahashu. Mereka keluar badannya gosok, nggak dikenal tuh wajahnya wajah apa. Tapi bagian sujudnya tidak. Maka yang sujud apa? Jidat, hidung mesti kena. Jangan sujud nggak kena hidung, itu sujudnya nggak naik. Jadi sujud itu mesti kena jidat. Kenapa kita pakai kopiah dianjurkan? Supaya rambut tidak menghalangi. Satu helai pun tidak boleh. Satu helai pun nggak boleh. Jadi mau kayak antum kayak Gus Bahar gitu ya, nggak apa-apa, tapi ketarik rambutnya. Jangan sampai rentennya, ya, nggak boleh kayak satu nih. Ya, harus diulangin lagi. Jadi kalau rambut tuh diginiin lagi gitu, supaya tidak. Jadi satu rambut itu sujudnya nggak sah. Sujudnya nggak sempurna, secara hakikat tidak sah, secara fikih tidak sempurna. Sholatnya masih sah, tapi tidak sempurna, karena sujudnya masih kehalang. Fikihnya begitu, syariatnya begitu. Mau lawan apa kita? Hatiku udah sujud, itu urusan kamu. Allah mau menjaga tubuh ini, bukan hanya menjaga kolbu. Kalau ingin menjaga tubuh daripada api neraka, sederhana aja, sujud, sholat. Mau ma'rifat ente setinggi apa, saya nggak sama badan. Kalau ma'rifat di ruh, hakikat pada sir, zikir di kolbu, mungkin udah beres semua tuh, ente udah jadi wali. Tapi tubuhnya dijaga nggak? Ya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu. Ada diri yang zahir, ada diri yang batin. Orang-orang yang belajar hakikat ma'rifat baru menjaga yang batinnya, belum menjaga yang zahirnya. Sebaliknya, kebanyakan kita orang awam hanya menjaga yang zahirnya, tidak menjaga yang batinnya. Buktinya apalagi sholat masih ingat-ingat yang mana-mana. Itu enggak? Tandanya antum sholat tapi nggak sayang sama batinnya. Berarti wajib nggak belajar ilmu zikir? Wajib, sebagaimana wajib belajar ilmu wudhu. Apa kata Nabi? La wudu'a, tidaklah disebut berwudhu liman la yazkur ismallah alaih, bagi orang yang tidak nyebut nama Allah, bagi orang yang tidak zikrullah. Berarti bagi wudhu pun kalbu kita mesti harus koneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sholatnya. Tubuh udah hancur, fayasubbu alaihim ma'al haya, maka supaya Allah regenerasikan lagi, itu orang disiramkan kepadanya ma'ul hayah, air kehidupan. Ma'ul hayah itu pernah diminum oleh Sayyidina Al-Khadir, maka beliau sampai hari ini masih hidup. Ya, masih hidup. Begitu dalam riwayatnya, meskipun ini dhaif menurut ahli hadis, wajar. Kenapa? Hadis ini tidak berkaitan dengan syariat, hanya berkaitan dengan kisah-kisah masa lalu. Maka kita la natashaddad fihi, kita tidak akan ketat membahas hadisnya, sahih itu tidak sahih. Ulama kita meyakini itu, dan ternyata ma'ul hayah yang di bumi itu adalah salah satu percikan limpahan luapan air dari ma'ul hayah yang di akhirat. Fayanbutu nabatal habbah fi hamilis sayl. Sudah lihat kalau habis musim hujan itu kali-kali yang kering itu berisi air, penuh air, tiba-tiba tumbuh rumput-rumput. Nah itu maksudnya. Maka tumbuhlah seperti tumbuhnya biji-biji
di samping atau di apa tuh namanya yang samping kiri kanannya itu tebingnya sail, aliran sungai. Oke. Jadi faidah rahasia dari sholat apa? Menjaga anggota wudhu dari neraka. Barusan sudah di-upgrade sujudnya, dan Sayyidina Ali mengamalkannya pada sholat sunnah karena kita bisa membacanya sepanjang mungkin. Kalau sholat wajib cukup baca Subhana rabbiyal a'la, ya. Wa min dzalik. Nah, sekarang masuk ke poin berikut. Anna salata tuhayyi'u al-musalli. Salat itu, ini terjemahan bebas ya, adalah conditioning bagi orang yang sholat, atau training, latihan bagi orang yang sholat. Jadi sholat kita yang kita anggap segala-galanya itu, yang antum serius bener lagi sholat, itu ternyata baru latihan. Kalau latihan, pantesan masih sering ingat selain Allah. Untung Allah menganggapnya itu latihan. Iya. Satu aja sholat kita diterima, antum selamat. Selamat langsung. Nah, latihan kita selama ini jangan dijadikan sebagai data alat untuk menilai sholat orang lain. Karena baru latihan kok. Belum antum ikut turnamen itu. Ya. Belum ada pertandingannya kok. Belum tahu hasilnya. Masih latihan itu, tuhayyik. Saya baru dapat istilah ini. Saya dengar ini kalam dari guru kita beberapa tahun lalu, kata guru, sholat ente itu razi, itu baru latihan. Kita nggak ngerti maksudnya latihan apaan, gue udah serius-serius begini gitu kan. Udah Allah gitu kan, udah merem-merem kita. Ternyata di guru-guru kita masih disebut latihan. Maksud beliau apa? Ente jangan belagu sama latihan ente gitu. Maka nanti kalau melihat ada wali terlihat tidak sholat secara kasat mata, jangan suuzon. Ya, teman saya suuzon sama guru dia. Apa yang terjadi? Gurunya di mana? Dia pergi kemana? Ketemu lagi sholat. Ya, nanti mungkin nggak percaya itu, tapi itu kita menyaksikan berkali-kali. Banyak wali-wali Allah begitu. Dulu wali Majzub siapa? Habib Al-Kaf, Ja'far Al-Kaf juga begitu, sama itu. Di satu kamar kelihatan lagi sholat, yang ini lagi tidur, yang itu lagi baca Quran, yang ono lagi sujud. Mungkin saja Allah mau, ya. Kadang-kadang terlihat di mana dia lagi zikir di sini, terlihatnya di Mekah. Orang di Mekah sumpah-sumpah bilang, ya, anilet ente wallahi, ya. Sampai bawa ke wallahi, ya. Kita dari kecil punya guru dan hidup. Saya bukan dengar dari orang lain, saya dengar dari orangnya langsung melihat, dan orang yang dilihat juga masih hidup. Apa kata dia? Ente jangan bilang-bilang, nunggu aneh mati dulu. Ya. Namanya Maulana Muhammad Nuruddin, waktu saya masih kecil, ya, Thariqat Naqsyabandiyah, Khalidiyah. Beliau itu nggak pernah haji, nggak pernah umroh, orang nggak berduit. Lalu temannya seorang ulama, guru hikam saya, masih hidup, Abu Yanuman Basir, masih hidup Pak, umur 80 berapa saya, 88 kali. Apa kata dia? Wallahi, di Padang Arafah saya melihat, ya, gurumu 2 kali malah waktu lagi tawaf. Ya, mungkin beliau masih ingat atau sudah lupa. Kadang-kadang orang sudah berumur bisa jadi lupa, ya. Tapi kami yang mendengar saksinya banyak. Ketika dia pulang, dia tanya, Tuan Syekh, ente haji kemarin? Enggak. Terus kok aneh lihat ente? Jangan bilang-bilang. Tapi tetap aja dibilangin. Nggak sabar, ya. Karena selama ini mikir, ini orang kok bisa, orang nggak ngerti baca kitab kok bisa jadi mursyid. Ternyata sirnya lebih kuat dari orang yang bisa baca kitab. Maka kita nggak boleh inilah underestimate lah terhadap orang yang mungkin kualitas intelektualnya di bawah kita, ya.
secara zahir ekonomi mungkin juga nggak kayak kita, biasa aja. Siapa tahu dia punya rahasia yang kita nggak punya, ya. Jadi sholat kita ini latihan sholat yang sebenarnya, yang kesejatian itu antum langsung ketemu Allah Ta'ala. Kapan yang disebut sholat itu beneran sholat? Anta abudallah ka'annaka tara. Itu yang disebut ihsan. Engkau menyembah seakan langsung melihatnya. Nah, kalau di teks ini apa? As-salah anna salata tuhayyi'ul musalli. Salat itu pengkondisian latihan bagi orang yang salat. Oke? Latihan. Wa ta'udduhu, dan dia mesti mempersiapkan latihan ini lis-sujudi yawma yud'al khalaiq lis-sujudi rabbil alamin. Dia siapkan, dia berlatih supaya nanti jika dipanggil oleh Allah pada hari kiamat, sujudlah kepada Allah Rabbul Alamin, dia sudah tahu cara sujud. Oke? Jadi jangan bangga dulu sama sholat kita, ya. Apa dalilnya? Surat Al-Qalam 42-43. Allah berfirman, yauma yukshafu an saqin, pada hari disingkapkan pada sak secara harfiah artinya betis. Orang Wahabi seneng bener apa beginian, berarti Allah punya betis katanya. Ya udah terserah ente dah, ya. Kalau mohon maaf, betis perempuan bagi laki-laki menariknya, berarti rahasia nggak? Maka kita secara ma'rifat menemahkan rahasia ilahiyah, sirrul rububiyah. Ketika Allah singkapkan rahasia ketuhanannya, nah gitu. Boleh nggak diterjemahkan betis? Ya boleh, terserah ente, kan nanti punya hak juga terjemah. Cuma kita nggak berani bilang Allah punya betis. Kalau punya betis ada kakinya dong, ada jari-jarinya dong, ada lututnya. Belum lama ente bilang Allah punya kemaluan, ya. Apa kata kelompok musyabbihah dari kalangan Syiah dulu? Kata mereka, Allah punya semua yang pada diri manusia kecuali kemaluan. Ishadah, ya. Apa-apaan ini? Ajaran apa itu? Dan sekarang yang mewarisi itu Wahabiyah. Maka Wahabi ini, tapi mereka mengatakan laisa kamitslihi syai', tapi tidak serupa dengan apapun. Jadi tidak mutlak mujassim, musyabbih, tapi semi. Kita harus tanya balik ke mereka, maksud intinya apa? Ya. Tapi yang saya pahami dulu sih begitu, waktu kita ngaji, waktu dulu masih, ya. Karena kitab-kitab dulu begitu kan, Ibnu Utsaimin, bin Baz, ya begitu kalimatnya. Ibnu Utsaimin paling parah. Apalagi yang lebih dahulu, ya, lebih awal, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, itu parah, ya, waktu membahas bab sifat. Lalu lebih awal lagi, ya, hidup di zaman salaf, tapi ulama salaf beda sama dia, namanya Utsman bin Said Ad-Darimi, sampai mengatakan Allah punya pipi. Ya salam, bedaknya apa itu ke? Wa yud'auna ila sujud fala yastati'un, dipanggillah mereka bersujud, ayat 42 Al-Qalam, mereka tidak sanggup. Mereka tidak sanggup. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna lisujud wa hum salimun. Jadi sujud kita ini Bapak Ibu, ada yang pernah sakit punggung pinggang terus nggak sujud selama sebulan, rasain ruku mau sujud nanti susah, ya. Itu sebabnya jangan-jangan tidak semua yang ke dokter-dokter aliran barat itu benar. Ya, saya alhamdulillah hari keempat udah bisa sujud, Pak, habis tempurung ini pecah. Kata dokter biasanya ini 2-3 bulan. Benar nggak Pak dokter? Benar. Alhamdulillah sudah bisa sujud. Hari keempat tuh udah bisa begini. Karena 4 hari itu saya ngajak badan saya terus seperti Sayyidina Ali. 4 hari. Setiap jam sholat, kan saya nggak bisa sujud, Pak. Gerak dikit sakit semua. Apa kita katakan, wahai diriku, katakan aku sholat, aku ruku, aku sujud. Nah, sebutin semuanya, darahku, dagingku, tulang. 4 hari saya begitu, hari kelima bisa sujud.
tapi sakitnya bukan main. Ya, sakitnya bukan main. Alhamdulillah, ya. Berarti masih manusia. Ya. Khasyiatan absaruhum, basar mereka khusyuk. Jadi khusyuk itu adalah ketundukan anggota. Khusyuknya mata menunduk ke bawah. Khusyuknya tangan, maka cara sujud gimana cara sujud coba ya? Jangan sujud kayak guguk begini, naikin, ya. Coba sujudnya gimana? Agak diangkat sedikit, terus jari-jarinya semuanya ke depan, bukan tegang, lembut saja. Ya, enggak rapat, juga enggak begini, lembut, relax. Jadi sujud itu posisi relax. Posisi relax sama dengan angkat, cuman begini, gitu ya. Itu ente kayak lagi mau tarik piring itu. Sujud mau ngangkat tangan pun Allah itu relax. Sholat itu kata Nabi, arihna bis shalah, relaxkan kami dengan sholat, istirahatkan kami dengan sholat. Berarti sholat juga terapi untuk diri sendiri, pertolongan pertama untuk diri kita sebelum kita berobat. Ya, sepakat Pak Dokter? Kalau nggak sepakat juga nggak apa-apa. Ya. Kaki mesti ditancapkan, yang sibuk ditancap begini. Iya, itu tanyalah sama ahli-ahlinya, itu luar biasa. Ya, efek ke badan itu luar biasa. Saya kalau pegel aja, itu tinggal sujud lama-lama, itu balik semua. Kepala kita ini, dia butuh darah, dokter, butuh darah. Karena dia di atas, kadang-kadang naik darahnya sulit, benar nggak? Itu sebabnya kita darah tinggi. Ini kan pengalaman saya yang sering darah tinggi. Alhamdulillah beberapa waktu ini sudah jarang darah tinggi, karena ikut terabasan. Tapi akibatnya jatuh ya. Apa yang saya rasakan kalau kita sujudnya benar, itu kita jarang mengalami itu. Tapi kalau sudah kena baru sujud, aduh sakitnya juga bukan main. Ya, tapi tolong sujud bukan obat seperti obat yang ada di dokter. Dia cuma semacam raha, arihna, merehatkan. Kalau obat datang ke dokter, ya. Kalau obat datang ke dokter, dia semacam pengkondisian saja. Waqad akhbara subhanahu wa ta'ala bihadhihi al-ayatil karimah an mawqif iftihana al-mukallafin bisujudi wal qiyam wa dhalika nasrun yakshifu an nurin azim. Beliau Abu ya Said Muhammad menerjemahkan, disingkapkan apa? Betis itu diartikan nurin azim, cahaya yang agung. Yatajalla bihi ala ahli al-mawqif, yang Allah tampakkan kepada orang yang berada di wukuf mahsyar, disebut mauqif. Jadi wukuf kita di haji itu latihan nanti wukuf di padang mahsyar, namanya mauqif. Jadi semua yang kita lakukan hari ini pelatihan. Ya, itu yang saya rasakan waktu haji. Jadi waktu di Arafah seakan-akan ini miniatur kita mau ke sana. Panasnya bukan main, orang cari tempat ya. Ketika dia sudah deal dengan maktab ini ternyata nggak bisa sampai, akhirnya hubungin ini, nggak ada yang bisa. Di saat itu berdoa, ya Allah, kalau emang Engkau takdirkan hajiku diterima, tolong mudahkan. Banyak yang begitu. Ada juga yang ngancam-ngancam, yang diancam travelnya. Ya, nyesel aneh ente. Ya, balikin duit aneh gitu. Banyak begitu. Allahu Akbar. Keluar semua wataknya. Dia kira semua hal mesti bisa dibayar duit. Duit udah berlaku saat itu. Ente punya duit 1 M bawa cash, nggak kepakai. Nggak ada orang mau terima. Itu latihan mauqif. Latihan mauqif. Wukuf di Arafah, latihan nanti wukuf di padang mahsyar, namanya mauqif. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga segera berhaji ya. Ya, mumpung masih ada berapa tahun ini lah, kita nggak tahu tahun-tahun berikutnya. Segera haji. Ya, punya duit, bayar banyak sekalian. Nggak usah ditumpuk-tumpuk. Ya. Tapi kalau enggak ya juga umroh aja lah. Kan liman istata'a ilaihi sabila, bagi yang sanggup aja.
Dalam hadis Abu Sa'id, orang-orang mauqif dipanggil sujud, Nabi SAW bersabda, yakshifu rabbuna an saqin fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minatin. Ketika Allah menampakkan nur azim, rahasianya tidak jadi rahasia lagi, keindahannya, ya. Imam Syafi'i itu hafalannya rusak habis melihat keindahan betis seorang perempuan. Bukan dia hafalannya rusak, dia mau hafal pikirannya ke sono mulu gitu. Itu baru melihat lawan jenis. Kalau perempuan nggak tahu melihat apa, melihat apanya laki-laki yang bikin kemudian kepikiran mulu. Saya nggak tahu lah ya, nggak pernah jadi perempuan soalnya. Nanti tanya sama teteh-teteh itulah ya. Pak Kiai nuduh perempuan matre katanya. Yakshifu rabbuna an saqin fayasjudu lahu. Ketika Allah meningkatkan keindahan rahasianya yang selama ini tidak pernah dibuka di bumi kecuali bagi ahli ma'rifatullah, yasjudu lahu, sujudlah kepadanya semua orang yang mukmin dan baik laki-laki dan perempuan. Wa yabqa man kana yasjud fi dunya riya'an wa sum'ah. Tapi ada yang nggak bisa kepalanya sujud karena dia dulu sujud riya dan sum'ah, ingin disebut alirannya apa, biar sunnahnya apa gitu ya, ini sujud sunnah, ingin disebut sujudnya ala sunnah apa, kelompok apa. Bukan itu sujud kita. Ente sholat bukan karena disebut mau aliran apa, manhaj apa. Sujud itu karena ingin disebut hamba Allah, supaya Allah memanggil kita hamba. Bukan karena kita aswaja sujud kita begini, bukan. Ya, jadi kita beramal pun begini bukan karena ingin disebut aswaja. Kita beramal ini supaya Allah terima kita sebagai hamba Allah. Ini hati-hati yang debat-debat aswaja, wahabi, aswaja, wahabi. Ini udah jadi berhala. Yang salafinya menganggap manhaj dia segala-galanya, aswaja menganggap disebut aswaja itu segala-galanya, sehingga berbangga dengan gelar-gelar singa, songong, hawas wajah ya. Singa aswaja apa songong aswaja. Wa yabqa man kana yasjud fid dunya riya'an wa sum'ah. Orang yang riya dan pamer sujud, dia tidak sanggup untuk kepalanya sujud karena dia nggak ngelihat. Berarti Allah mengkasyaf, membuka. Jadi di akhirat pun ada kasyaf yang orang-orang munafik tidak sanggup melihatnya, nggak bisa melihat. Orang sudah melihat, dia nggak ngerti, ya. Fayadhabu liyasjuda fayaudu zahru tabqan wahidan. Dicoba sujud, nggak bisa, balik lagi punggungnya, maksudnya nggak bisa. Dia kan gelek-gelekin orang, loh orang sujud, kok kita nggak sujud? Dicoba kalau sujud nggak bisa, balik lagi, ya. Karena dia selama di dunia punggungnya, tulangnya tidak pernah sujud karena Allah, tapi karena ingin disebut beraliran dan bermanhaj apa. Ini hati-hati, ya, hati-hati. Saya dulu begitu kalau sujud, sujudnya tangannya harus begini, kakinya harus menaik kaki orang supaya disebut bermanhaj, ya begitu deh. Bukan karena ingin disebut hamba Allah, itu beda. Silakan sujud begitu, tapi niatnya dibenerin. Boleh nggak nanti orang kalau kita berdiri terus kaki dia cari-cari? Nggak apa-apa, terserah, itu urusan dia. Ya kan? Ada orang sholat nyari kaki, itu dah dia tuh. Wa fi riwayatin qala sallallahu alaihi wasallam fayukshaf an saqin wa la yabqa man kana yasjud lillah min tilqa'i nafsi illa adina Allah bisujud. Maka disingkapkanlah keindahan Allah Ta'ala itu sehingga tidak ada yang tersisa orang yang sujud min tilqa'i nafsihi, dari dalam dirinya, illa adzinallahu lahu bisujud, orang yang dari dulu sujud dengan zahir dan batinnya, melainkan nanti dia boleh sujud. Mumpung sekarang masih bebas sujud, latihan yang benar, ya. Baca yang tadi yang dibaca Sayyidina Ali supaya kita zahir batin bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wala yabqa man kana yasjud ittiqa'an riyan, sama dengan tadi la ja'ala Allahu tabaqatan wahida kullama yasjud kharra ala qafa. Jadi orang itu yang riya tadi, dia setiap kali mau sujud itu Allah jadikan punggungnya nggak bisa bengkok, nggak elastis, ya nggak elastis. Setiap kali dia mau sujud punggungnya sama badan-badannya jatuh. Jadi yang sulit sujud ruku sekarang coba latihan beneran deh ya. Ya jangan-jangan ada terapi yang kurang bagus. Harusnya apapun penyakitnya boleh sujud dan boleh ruku. Ya. Wal kashfu an as-saq al-warid fil ayat wal hadis yufassiruhu ma ja'a an Abi Musa. Adapun kalimat betis saq ya, itu dapat diartikan sesuai hadis Abu Musa dari Nabi SAW. Yawma yukshafu an saq qala an-nurun azim fayakhirruna lahu sujjada. Hadis riwayat Abu Ya'la, Ibnu Jarir, Tabari, Ibnu Mundzir dan selainnya ya. Yaitu nur azim, cahaya yang agung yang membuat mereka sujud baginya sujjada ya. Berarti beliau mentafsir, tidak mentakwil, bukan dari takwilannya tapi langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga riwayat Ibnu Abbas, beliau mengatakan yukshafu an amrin azim, disingkapkan dari amrin azim artinya sirrin azim, rahasia yang agung. Ini dikit lagi biar pindah bab nanti ya. Qamatil harb ala saqi'ani idza ishtaddat wa 'azamat wa min fadail shalah fil akhirah anna laha baban khasan. Keutamaan salat yang terakhir pada bab ini, nanti masih ada di bab yang lain, bahwanya sholat itu mempunyai pintu khusus di surga. Jadi nanti surga itu ada gerbang khusus, gerbang sembahyang, gerbang sholat. Jadi kalau di kota-kota tua di luar sana itu kalau masuk, kamu udah gerbang mana gitu, banjarnya banjar apa? Tahu banjar itu batas. Dulu setiap kampung itu di Bali atau di kampung-kampung Jawa yang lama itu ada pembatas kampung, dibangun banjar-banjar. Ya nggak tahu kalau di Banjar arti banjar begitu nggak? Tanya orang Banjar ya. Oke. Jadi sholat itu ada pintunya dan di situ ada penjaganya. Siapa yang min ahli sholat akan dipanggil. Ada yang dipanggil dari bab jihad, ada bab sedekah, ada bab haji, ada bab umrah, ada bab ada 8 gerbang besar. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah, mungkinkah seseorang dipanggil dari semua gerbang? Nabi sudah paham maksudnya, tolong doain aku. Jadi Abu Hurairah itu gak pernah minta langsung sama Nabi. Abu Hurairah itu sopan sama Rasulullah. Kalau mau minta itu nanya. Jadi minta itu nggak bilang Rasulullah doain aku dong kayak Ukasha ini kan langsung belak-belakan. Ya Rasulullah doain aku, gitu kan? Aku jadi orang yang begitu. Kalau Sayyidina Abu Bakar nggak? Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu? Bukan pintu yang dia maksud. Sayyidina Abu Bakar ingin menjadi ahli ibadah, semua ibadah. Apa kata Nabi SAW? Nah, ini ujung hadis kita ringkasnya. Na'am wa arju an takuna minhum, ujung hadis. Tentu, dan aku berharap engkaulah salah satu dari mereka. Semoga kita sebagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu Bapak Ibu ada diskusi. Ada kiai. Satu lagi, satu perempuan. Baik sekalian, kita pertanyaan ya, satu karena ibu ya baik, maka silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, saya sebenarnya saat ini sedang mengalami keluarga takdir buruk sebenarnya ya, karena takdir itu menurut orang itu semuanya baik. Tapi ketika yang datang itu saya
ketika sujud ya, kan saya dari baca-baca buku ya, kalau pada sujud itu ternyata yang saya tahu ada 12 sujud, cuma tidak dijelaskan itu sujud sholat wajib atau sholat sunnah, pokoknya nggak ada. Biasa ketika sujud memang lama, saya lakukan sujud baca-baca itu, tapi dalam bahasa Arab. Misalnya setelah baca subhanallah itu saya subhanallah saya buka ada 3-4 saya gabung karena untuk kebutuhan batinnya saya supaya saya bisa melewati kalau bilang takut itu hanya saya bilang indah dari mulutnya. Itu apakah itu diperkenalkan seperti itu? Baik. Terima kasih. Itu 2 bab ya, 1 takdir, 1 bacaan. Bacanya borong dulu. Jadi pertama, bolehkah menggabung beberapa bacaan riwayat dalam 1 rukun? Itu dijawab oleh Imam Nawawi dalam Majmu' beliau Syarah Muhadzab, bahkan lebih dari 12 barangkali ya bacaannya. Beliau mengatakan dianjurkan bagi seseorang jika dia mempunyai waktu untuk membaca semua riwayat itu, semua jenis redaksi itu. Jadi antum kalau hidup di zaman Nawawi, dia sholat sunat itu baca sujudnya lama. 1 riwayat Abu Bakar, riwayat Ali, pindah ke Ubadah bin Samit, Abu Sa'id, Ibnu Umar, sampai kepada riwayat yang dhaif digabung semua. Yang 12 itu mungkin yang sahihnya. Hasannya belum dihitung, dhaifnya belum dihitung. Imam Nawawi mengatakan, engkau amalkan hadis dhaif itu meskipun sekali, siapa tahu hadis dhaif itu tidak dhaif. Siapa tahu hadis dhaif itu tidak dhaif. Dhaif itu kan penelitian. Ya, siapa tahu ada penelitian lain yang mengatakan tidak. Contoh, ya, kitab Ihya diteliti oleh Imam Subki lalu Iraqi, ketemu hadis yang tidak ada sumbernya 300. Sekarang kita teliti itu nggak nyampe 50 ya, nggak ada sumbernya. Pas saya tanya sama teman saya, itu mah ente nggak ketemu sumbernya, aneh ketemu semua kecuali 20. Bisa ada juga sisa sama dia. Kita akhirnya mikir, Imam Ghazali baca kitab hadis apa aja? Dia baca kitab hadis yang saya merasa saya ini ahli hadis loh Pak tadinya. Saya tadinya masalah hadis sudah saya tobat dari hal itu. Ya, kenapa? Ternyata Imam Ghazali baca kitab hadis yang saya nggak baca. Yang maktutotnya sudah nggak ada sekarang. Ada di zaman dia. Ya, sempat kemudian dimunculkan para ulama judulnya Al-Ajza Ibnu Abi Dunya. Ya, kumpulan-kumpulan hadis-hadis tematik Ibnu Abi Dunya itu paling banyak dikhatamkan Imam Ghazali, dan beberapa manuskripnya sudah nggak ketemu hari ini. Jadi kalau kami debat manuskrip bukan masalah nasab, kami belum debat manuskrip nyari sumber hadis, ini hadis sahih nggak sahih. Kan Imam Ghazali itu tidak pernah dia menyebut suatu riwayat kecuali ada sumbernya. Saya nggak memakai ungkapan bahwa Imam Ghazali nanya ke Nabi malam hari yang sahih, saya nggak pakai itu. Kalau ahli hadis nggak pakai itu Pak. Walaupun saya terima bab itu secara zauqiyah, secara spiritual, tapi secara ilmu hadis itu ilmu empirik dan ilmu intelektual. Jelas barangnya ada yang terlihat, terdengar dan terfikirkan, itu ilmu hadis. Jadi datanya mesti empirik, cara penelitiannya mesti intelektual, ya, rasional, secara rasio. Jadi boleh, malah dianjurkan, tapi jangan jadi imam atau jadi makmum, nanti kesel sama imam. Ya, gue belum selesai baca udah naik aja, ntar merasain lagi kayaknya sholatku, sujudku lebih tinggi dari imam. Kan gawat lagi Pak. Padahal niatnya tadi mau sujud. Sujud kan berarti mau tawadu. Ini hati-hatinya. Terus ya teman kita banyak dulu yang begitu. Lu bacaannya baru segitu hadisnya. Gue udah ngamalin nih. Bener 12 disebut. Kita timpalin 12 yang sahih menurut Syekh Fulan. Ya, menurut imam yang lain, Nasa'i aja nyebutin riwayat banyak. Lebih dari 12.
lebih dari 20, Nasai, Al-Baihaqi, banyak lagi, Asna Al-Kubra, ya. Banyak kalau ngaji hadis itu seru, ya. Nantilah kita buat daurah hadis lagi di sini. Daurah kan orang nulis sifat sholat Nabi ala Albani. Nanti ada Pak sifat sholat Nabi menurut Imam Syafi'i. Antum kalau ada Albani, ada Syafi'i, ikut yang mana? Imam Syafi'i itu amalan dia nggak pernah keluar dari sunnah. Dan dia memilihkan sunnah yang terbaik di zaman itu. Zaman dia dengan Nabi hanya 2 abad. Albani wafat tahun 99 kemarin. Jarak dia dengan Nabi 14 abad. Kalau ada orang mengatakan ini sunnah Nabi, mana yang lebih muktabar? Yang awal atau yang akhir? Ya, tapi kalau kemarifatan boleh jadi orang akhir yang kuat. Karena knowledge-nya lebih dalam. Gitu Pak ya. Terus takdir buruk itu persepsi kita di sisi Allah, semua yang dia mau baik. Ya, betapa banyak orang yang dibuat susah hidupnya di masa muda itu secara zahir buruk, tapi dia karena susah itu jadi bisa berdikari, jadi cerdas, ya, tahu jalan keluar, tahu manajemen konflik. Konflik itu jelek, benar nggak? Tapi konflik itu kalau disikapi dengan bab tadi, itu jadi guru. Oh, kalau konflik, ini loh manajemen konflik. Nanti kalau konflik di rumah tangga, di komplek, di masyarakat, ada loh caranya. Ternyata caranya cuma satu doang. Ini tuh, ngomong yang baik ya, sampaikan yang baik. Itu doang Pak. Fa'aslihu baina akhawaikum. Islahkan, pakai islah pakai doa. Mengislah orang pakai doa, pakai mulut. Pakai mulut. Itulah hebatnya politisi. Itu sebabnya juga kenapa politisi itu sekarang musuhan, besok temenan. Ini ya terserahlah, ada pimpinan partai yang mulutnya mak sih wajar ya, kita maklumi ya, tapi gitu-gitu kan anak proklamator ya kan. Ya kita doakan mereka baik-baik aja ya, karena negara kita demokrasi, kita sangat memerlukan partai, pimpinan partai, anggota partai. Kita doakan mereka diilhami nur amanah, nur adalah, amin ya rabbal. Jangan menonton dulu capek. Satu lagi di belakang, siapa tadi? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan saya juga seperti yang dia sampaikan tadi bahwa saya sholat adalah menjaga anggota wudhu dari neraka. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan orang yang wudhunya tidak sempurna? Yang kedua, saya melihat ada beberapa orang yang berwudhu dengan memakai air berlebihan. Namun saya juga melihat ada orang yang berwudhu hanya menggunakan seperti semprot spray gitu. Tepatnya ditemui ketika kita sedang kurang gaji ya. Baik. Terus yang ketiga, bagaimana kalau kita berwudhu, namun dengan perasaan kita itu seperti kayak dua kali dan itu berulang kali gitu. Nah, bagaimana kita untuk menjaga rasa seperti itu? Jadi ngaji fikih deh Kian jawab ya. Terima kasih ya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wudhu itu dua aja, tidak sempurna atau tidak sah. Tidak sempurna masih sah, tidak sah ya sudah. Ya, wudhu itu sederhana ya, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ya, jika kamu hendak sholat maka basuhlah, bahasa lama atau faksilu, basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai marafiq. Marafiq mana sini ya, sikut ya, sikut sini, basuh bukan diguyur, bukan ya, dibasahin maksudnya. Wamsahu biru'usikum, lalu usaplah ru'us, kepalamu, bukan rambutmu. Jadi nggak punya rambut nggak apa-apa, tapi yang masih punya rambut bagian dari kepala, makanya cukup minimal 3 helai rambut. Itu kalam Imam Syafi'i dari kalam sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu ya. Nah, di sini orang debat juga,
Ya, wamsahu birusikum. Imam Syafi'i dapat hadis Nabi ya tawadda salasan, kadang marratain, kadang marrah. Nabi itu kalau wudhu kadang 3 kali, 2 kali. Itu berlaku semua. Tapi gurunya dia, Sufyan bin Uyainah, mengatakan enggak, kalau kepala cuma sekali. Yukhalifu Syafi'i syaikhahu Sufyan. Imam Syafi'i berbeda pandangan dengan gurunya Sufyan. Yang mana Sufyan kalau lagi mentok satu bab, dia selalu nanya kepada Imam Syafi'i. Tapi teman kita yang sok-sok sunahan itu ya, mengatakan bid'ah kalau lebih dari sekali. Ya, kalau dalam riwayat hadis Imam Sufyan lebih tinggi, lebih tua. Tapi dalam fiqhur riwayat, fiqhus sunnah, memahami sunnah, Imam Syafi'i lebih tinggi daripada gurunya Imam Sufyan. Idza khalafa bainahuma fasyafi'i muqaddam. Kalau mereka berbeda pendapat, maka pendapat Imam Syafi'i didahulukan. Gitu caranya. Ada ilmunya, ada manhajnya, ada kaidahnya. Ya. Jadi kalau kepala boleh 3 kali, boleh 2 kali, tapi bukan diguyur ya, cuma diusap. Kalau ini dibasuh. Terus untuk semua itu sampai kaki dan mata kaki, apakah perlu air yang banyak? Tidak. Apa kata Nabi? Iqtasid walaupun fin nahrin jarin. Hendaklah kamu hemat air meskipun di air mengalir. Air mengalir itu dulu sungai. Sungai ada habisnya? Bener nggak ada habisnya? Udah berapa kali habis di sini? Ya, orang dulu nggak ngira tuh kali dia bakal kering. Sekarang kering, Pak. Kenapa? Orang nyedot semua pakai sobot semua, kering. Makanya depan-depan rumah kita ya kalau nggak hujan airnya dikit, akhirnya sampah-sampah membusuk. Ya, itu asbab orang kalau mandi, kalau mandi kita lagi sabunan airnya masih ngucur, kita biarin aja. Kita mikir paling gua doang. Jika ada 1000 orang bicaranya sama ngomong begitu, berapa kubik air keluar? Antum lagi wudhu di bawah di masjid, lagi antara wajah dengan tangan, airnya muncul, dan atau mikir gini, paling saya doang. Setiap hari di sini, ini biasa rata-rata berapa orang sholat sini ya? 40, 100? 100 lah ya, anggap 100 menghibur diri. 100 orang, 5 waktu. 500 dan mikir begitu setiap hari. Wajar air kita habis. Ya. Wajar air kita cepat habis. Akhirnya hari ini orang Indonesia yang negeri hujan minumnya pakai air galon. Itu sudah fitnah akhir zaman. Ini orang nggak sadar loh. Orang udah nggak sadar. Bapak minumnya pakai air apa? Air galon. Padahal air kita melimpah. Air kita udah nggak enak karena udah biasa minum air galon. Kalau orang biasa minum air tanah, nggak biasa juga minum air galon. Ya. Dulu ayah saya menikah dengan ibu sambung, itu nggak bisa kalau minum air galon. Dia bisanya air mesti dimasak, dan itu air sumur kalau bisa. Ya. Jadi kalau saya datang ke rumahnya, lidah saya harus ini dulu, coba-coba cip dulu, rasa tanah, rasa tanah gitu. Sama, dia kalau datang ke rumah kita, dia juga nggak nyaman. Begitu. Bapak Ibu, jadi kalau wudhu, airnya mesti hemat. Ya, karena kita sepanjang hidupnya. Terus yang kedua, bolehkah dengan spray? Itu macam cara. Di zaman Nabi itu kalau wudhu, itu ada sahabat yang khidmat. Itu sahabat berebut khidmat. Mereka bawa kantung air dari kain, dituangkan kepada Nabi sedikit-sedikit, tangan, terus ulang lagi 3 kali mulut, jadi nggak ada air buang, kumur-kumur, lalu istinsyak hidung, nggak ada air buang. Setiap kali gerakan ambil, nggak ngambil, airnya nggak keluar. Terus apa lagi? Nabi cuci wajah, ambil sedikit, ulang lagi. Jadi di saat Nabi mengusap, airnya nggak keluar, nggak dialirkan.
Begitu cara Nabi. Lalu kalau pakai spray gimana? Ada yang merusak nggak? Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kalau kita merubah cara, apakah merubah kesucian air? Kalau pakai spray merubah nggak? Enggak. Sudah silakan. Kalau saya sering wudhu begini kalau lagi umroh haji, ya, ambil satu gelas dari zam-zam itu, terus kita wudhu aja. Nah, yang terakhir itu ghurur syaitan, ya, hati-hati, waswas syaitan, itu waswas syaitan, ya. Kalau wudhu terus terasa kok kayaknya ada yang keluar, ada yang gerak, itu kalam Nabi sendiri. Apa kata beliau? Jangan kamu menganggap wudhu membatal. Kenapa? Karena syaitan menggerakkan, mohon maaf, bagian duburmu, gitu. Jadi syaitan bisa niup-niup juga, Pak, jorok juga itu, ya. Jadi kita ngerasa kayak, nah, maka dalam ilmu usul fikih ada namanya al-istishab, baqa'u makana ala makana. Selama belum ada bukti bahwa kita kentut, bukti orang kentut apa? Apa kata Nabi? Hatta tasma, sampai kamu dengar suara, atau tashum raihataha, kamu mencium baunya. Kan ada baunya, ya? Khas loh baunya itu. Ya, kecuali anginnya Nabi, gasnya Nabi itu nggak bau. Sallallahu alaihi wasallam. Semua yang keluar Nabi itu harum, keringatnya harum, bau mulutnya harum. Kalau kita gimana mau harum, makannya jengkol. Orang Betawi makannya jengkol, ya. Di surga ada jengkol? Mudah-mudahan ada, katanya. Saya juga berdoa begitu, biar pete ada di sana dan durian, ya kan. Baik, kira-kira itu Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Semoga kita tambah cinta Rasulullah SAW, tambah semangat sholat, tambah semangat belajar rahasia-rahasia sholat, sehingga sholat tidak lagi jadi beban, justru jadi hiburan batin kita kepada Allah SWT. Inilah yang dikalamkan masyayikh terdahulu. Kau mencari hiburan ke mall, ke pasar, ke gunung, hiburanmu ada di dalam hatimu, yaitu sujudmu.